Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, hanya gara-gara sebuah sepeda motor, seorang anak di Kabupaten Lombok Tengah tega melaporkan ibu kandungnya sendiri ke polisi menuntut motor warisan orang tua agar diberikan kepadanya. Diduga lepas dari pengawasan, seorang bocah perempuan tenggelam saat tengah berenang di muara pantai Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ratusan tuki atau anak penyu dilepas liarkan warga bersama Satuan Polisi Air dan Udara Polda Nusa Tenggara Barat di Pantai Kuranji, Senin siang. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Hanya gara-gara sebuah sepeda motor, seorang anak di Kabupaten Lombok Tengah tega melaporkan ibu kandungnya sendiri ke polisi menuntut motor warisan orang tua agar diberikan kepadanya. Namun laporan tersebut ditolak pihak kepolisian karena alasan kemanusiaan dan meminta sang anak berdamai dengan orang tua yang melahirkannya. Entah apa yang ada di benak seorang anak bernama Masun, 40 tahun warga Dusun Berobot, Desa Ranggagata, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, yang nekat melaporkan ibu kandungnya Kulsum, 61 tahun ke polisi. Masun tega menuntut sang ibu kandung yang melahirkannya dengan tudingan penggelapan sepeda motor hanya gara-gara motor warisan almarhum bapaknya tidak diserahkan kepada Masun. Persoalan antara anak dan ibu kandung mencuat berawal dari masalah pembagian uang hasil jual beli sawah warisan orang tua Masun yang dijual seharga 200 juta. Dari total 200 juta tersebut, ibu kandung Masun mendapatkan hanya 15 juta rupiah dan sebuah motor peninggalan suaminya yang enggan diserahkan kepada Masun dan rencananya akan diberikan kepada cucunya yang lain. Keputusan Kulsum ternyata tidak diterima oleh sang anak dan akhirnya berbuntut pelaporan ke aparat kepolisian dengan tuduhan sang ibu menggelapkan motor warisan orang tuanya. Saya mau nuntut, saya punya motor karena berani saya nuntut karena ada kekuatan yaitu PKB sama STNK sesuai sama jalur hukum. Di motor bapak bayar bangket, dia narak baunya berusaha. Laik bukti sebeli bangket dia narak wah apa-apa ni. Dia dapat bon lalu meter berduruh bon tiang beli bangket kanci semamun tili laik di mana narak ni. Boleh beli bangket. Mesti beli motor. Enggak sengita dia bapak. Depel kata duta enggak sengita simbean kanci dua tu semamun. Setelah dipelajari, kasus laporan sang ibu oleh anaknya akhirnya ditolak oleh pihak kepolisian karena alasan kemanusiaan dan hati nurani dan meminta sang anak berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Ini mungkin ini sedikit bertentangan dengan hati nurani kami apabila seorang anak melaporkan ibu kandungnya sendiri. Jadi jujur saja kami ya kemarin ingin berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Kasus pelaporan seorang anak kepada ibu kandungnya harus menjadi pelajaran dan membuka mata kita semua bahwa hukum tetap harus ditegakkan, namun harus tetap mengedepankan perdamaian, kemanusiaan, dan etika sebagai pertimbangannya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat tetap dibuka oleh Puskesmas Kediri, Kabupaten Lombok Barat, meski salah seorang petugas medisnya dinyatakan reaktif COVID-19 dan saat ini tengah menjalani perawatan. Selain karena belum ada perintah penutupan dari pemerintah daerah, kebijakan tersebut diambil untuk tetap mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi pasien umum. Meski salah seorang petugas medisnya dinyatakan reaktif dan tengah menjalani perawatan, aktivitas pelayanan Puskesmas Kediri, Kabupaten Lombok Barat tetap dibuka seperti biasa. Tim medis yang sehari-hari bertugas sebagai perawat terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dilakukan uji swab kepada seluruh petugas medis pasca ditemukannya warga Kediri yang dinyatakan positif dan sempat dirawat di Puskesmas setempat. Langkah tetap membuka layanan diakui pihak Puskesmas karena belum adanya perintah untuk menutup layanan oleh tim gugus tugas COVID Kabupaten dan saat ini hanya memperlakukan pengetatan standar protokol kesehatan bagi para pasien yang dirujuk.
Alasan lainnya, pihak puskesmas berdalih harus tetap memberikan layanan kesehatan optimal kepada masyarakat yang setiap harinya ramai datang untuk berobat ke puskesmas, meskipun menunjukkan tren menurun hingga 50%. Nah, terkait dengan langkah-langkah seperti itu kan pemerintah daerah yang menentukan gitu kan. Kami kan hanya memberikan data, ini yang sudah kami rapid teman kami yang positif hanya ini, dan itu kami selalu sampaikan ke Dinas Kesehatan lewat bidang pelayanan dan P2M. Berdasarkan data dari pihak puskesmas, saat ini pihaknya tengah menangani sebanyak 11 orang warga termasuk tenaga medis yang terkonfirmasi reaktif COVID-19 dan seluruhnya telah mendapatkan perawatan di ruang isolasi dalam kondisi membaik. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Warga Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara menuntut kejelasan ganti rugi kerusakan lahan mereka yang diduga akibat pembangunan proyek pembangkit listrik mikrohidro di wilayah mereka. Sebelumnya, langkah mediasi antara warga dan perusahaan pernah dilakukan dengan difasilitasi pihak desa setempat, namun belum menemukan solusi yang disepakati bersama. Karena tidak mendapatkan kejelasan, sejumlah warga Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara kembali mempertanyakan tentang kompensasi ganti rugi lahan mereka yang diduga rusak akibat pembangunan PLTMH di wilayah desa mereka. Berdasarkan pengakuan warga, dampak pembangunan proyek tersebut menyebabkan kerusakan tanaman dan lahan perkebunan mereka tertimbun material sehingga menyebabkan kerugian diklaim mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini sejumlah warga di sekitar lokasi proyek mengharapkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian lahan dan matinya tanaman mereka yang diduga akibat pembangunan proyek tersebut. Sebelumnya, mediasi dengan pihak perusahaan untuk mencari titik temu pernah dilakukan hingga 5 kali pertemuan dengan difasilitasi pihak desa, namun belum menemui kesepakatan karena nominal ganti rugi masih belum disepakati oleh warga. Setelah kita hitung-hitung ini berdasarkan ada perjanjian dulu Pak, 2014 itu ada perjanjian dengan warga oleh PT ini, itulah sebagai acuan kami menghitung berapa nilai kerugian gitu. Berapa perjanjiannya? Ya perjanjiannya sudah jelas di situ Pak, sampai dia berakte akte notaris perjanjian itu dengan masyarakat, misalnya nilai pohon sudah ada ketentuannya, nilai tanaman gitu. Nah itulah yang kami pakai gitu. Karena mengapa saat ini belum ada titik temu gitu kan, masih beda persepsi. Kalau dari warga dia minta ganti rugi, tapi dari pusat namanya tali asih. Nah, kalau tali asih itu kan semuanya mereka berapa kira saya untuk membantu masyarakat. Tapi kalau ganti rugi, kalau bahasa adatnya menampel, menghitung berapa nilai kerugian baik tanah maupun tanaman. Terkait berita ini, pihak perusahaan sendiri masih belum memberikan tanggapan saat hendak dikonfirmasi sejumlah awak media dengan alasan masih melakukan koordinasi intern untuk menjawab tuntutan warga. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sunhaji, Tim Liputan melaporkan. Mewabahnya COVID-19 yang melanda seluruh daerah di NTB berdampak serius pada tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan data pemerintah daerah, target pertumbuhan ekonomi hanya tercatat mencapai 3% dari target 5,6% pada tahun 2020. Selain berdampak pada sektor kesehatan, wabah pandemi COVID-19 yang melanda juga berakibat pada melambatnya catatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di Kabupaten Lombok Timur, pemerintah daerah mencatat terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi masyarakat hanya mencapai 3% saja dari target seharusnya 5,6%. Angka tersebut didapati dari data evaluasi tim ekonomi pemerintah daerah kabupaten sejak awal bulan Januari hingga bulan Mei 2020 yang hanya mencapai 3% atau minus 0,19%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Lombok Timur saat ini diduga kuat karena terjadinya wabah COVID-19 yang menyebabkan seluruh sektor usaha terdampak dan mengakibatkan daya jual dan beli masyarakat menurun jauh dari kondisi normal. Kita 2020 ini sekitar 5,6%. Nah, Saat COVID ini? Di kondisi awalnya, kondisi normalnya. Nah, kemudian dengan adanya COVID ini ya mudah-mudahan bisa mencapai itu atau mungkin terjeleknya mungkin di bawah itu.
Kalau di hasil evaluasi kita kemarin minus 0,19 untuk sampai dengan bulan Mei kemarin. Meski tengah berada di masa pandemi, pemerintah daerah Lombok Timur tetap optimis target pertumbuhan ekonomi di atas 5% akan dicapai setelah wabah COVID berakhir pada pertengahan tahun ini. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Diduga lepas dari pengawasan, seorang bocah perempuan tenggelam saat tengah berenang di muara pantai Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Jasad korban ditemukan warga dan petugas tidak jauh dari lokasi menghilangnya korban dalam kondisi lemas dan dinyatakan meninggal dunia. Beginilah suasana kehebohan warga yang terekam dalam video amatir saat mengetahui hilangnya seorang bocah bernama Putri Nurani, 8 tahun, asal desa Arjangka yang tengah mandi bersama rekannya di muara pantai Kerandangan, Lombok Barat. Puluhan warga dibantu aparat kepolisian selanjutnya melakukan pencarian dengan menyusuri lokasi hilangnya korban yang diduga tenggelam dan terseret gelombang laut yang tiba-tiba membesar. Setelah dilakukan pencarian sekitar 1 jam lamanya, jasad korban kelas 2 SD tersebut akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi lemas dan dinyatakan meninggal dunia meski sempat dilakukan pertolongan pertama oleh warga. Pihak Polairut sendiri membenarkan kematian korban karena lepas dari pengawasan orang tuanya karena terseret arus pantai dan korban diketahui tidak bisa berenang. Polres Lombok Barat menerima salah satu laporan dari masyarakat terkait laka laut orang tenggelam di wilayah pesisir Pantai Kerandangan, yang dimana korban saat itu melaksanakan kegiatan rekreasi bersama keluarga. Kasus tewasnya korban menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk selalu mengawasi anaknya saat berwisata, khususnya ke kawasan pantai untuk menghindari peristiwa serupa agar tidak terulang kembali. Dari Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Seorang pria diringkus Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur karena diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang kakek hingga babak belur di bagian wajah. Kasus penganiayaan tersebut berlatar belakang salah paham karena pelaku curiga korban kerap lalu lalang di depan rumahnya pada malam hari. Seorang pria berinisial MZ 45 tahun asal desa Korleko, Kabupaten Lombok Timur ditangkap aparat kepolisian unit Satreskrim Polsek Labuan Haji karena diduga melakukan tindakan penganiayaan terhadap seorang kakek di desanya. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan seorang korban bernama Solihin, 56 tahun, kakek Paruhbaya yang melaporkan penganiayaan yang dialaminya dilengkapi dengan hasil pisum luka lebam cukup parah di bagian hidung dan wajah. Kasus penganiayaan bermula saat pelaku mendapati korban melintas di depan rumahnya pada malam hari untuk menuju kebun untuk mengairi ladang miliknya. Diduga karena curiga dan ada kesalahpahaman, pelaku kemudian memanggil korban dan berbuntut cekcok dan berakhir dengan aksi penganiayaan yang menyebabkan korban menderita luka serius di bagian wajah karena dibenturkan ke lantai. Kasus perselisihan yang disertai penganiayaan tersebut disayangkan warga karena pelaku dan korban justru saling mengenal satu sama lain dan pernah bersama saat bekerja menjadi TKI di Malaysia. Pada waktu itu korban jalan untuk mengairi sawahnya, yang sehingga di tengah perjalanan bertemu dengan pelaku. Pada saat dia bertemu dengan pelaku bertanya kepada korban, mau kemana? Saya mau melihat sawah saya yang diairi. Karena posisi pelaku pada saat itu dalam kondisi mabuk, pelaku merasa tidak puas dengan jawaban apa yang disampaikan oleh korban sehingga terjadilah pemukulan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 Undang-Undang KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah memusnahkan ratusan gram narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang merupakan hasil pengungkapan kasus selama 2 pekan terakhir. Pemusnahan barang bukti dilakukan sesuai dengan perintah undang-undang dan menghindari penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Langkah pemusnahan sebanyak 165,3 gram narkotika jenis sabu dan 3 butir ekstasi dimusnahkan tim Satres Narkoba Polres Lombok Tengah Senin siang bertempat di Polres tempat. Proses pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan dengan cara di blender dengan disaksikan pelaku dan juga aparat penegak hukum dari unsur kejaksaan dan pengadilan negeri. Ratusan gram narkotika yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan selama 2 pekan terakhir bertempat di 2 lokasi berbeda, yakni di Desa Batu Jai, Praia Barat dan di Desa Beleke, Praia Timur dengan tersangka berjumlah 6 orang. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan tersebut diduga berasal dari luar daerah dan rencananya akan diedarkan di wilayah hukum Polres Lombok Tengah dan kawasan wisata. Dari 6 tersangka dengan jumlah barang bukti 165,36 gram. Itu tersangkanya ada yang perempuan itu ya? Ya. Dari Bandar? Ya, Bandar. Pemusnahan barang bukti tersebut dilaksanakan sesuai perintah undang-undang dan kepada para pelaku tetap akan menjalani proses hukum dan dikenakan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mendorong pengembangan destinasi wisata desa sebagai salah satu sektor pendongkrak pendapatan asli daerah di tengah pandemi. Selain menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah, keberadaan desa wisata diharapkan mampu menopang ekonomi masyarakat dengan berbasis potensi desa yang dimiliki. Langkah pengembangan desa wisata sebagai salah satu pendukung geliat ekonomi warga di tengah pandemi terus didorong oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Lombok Barat, pihak Dinas Pariwisata menjadikan pengembangan destinasi pedesaan sebagai salah satu program unggulan sebagai salah satu solusi membedah perekonomian masyarakat saat ini. Pemda berharap pengembangan destinasi desa dengan konsep tatanan normal baru bisa menjadi salah satu sektor penopang pertumbuhan ekonomi daerah termasuk menyumbang pendapatan daerah di tengah pandemi saat ini. Di sisi lain, keberadaan desa wisata juga diharapkan bisa memacu geliat perekonomian sejumlah sektor pelaku usaha pendukung pariwisata, mulai dari jasa travel wisata hingga industri produk olahan IKM yang selama ini terhenti karena dampak COVID. Justru mereka lah yang menjadi garda terdepan ya penerapan kenormalan baru ini. Kita ini kan hanya membantu dari aspek promosi, tapi kalau aspek infrastruktur, kewilayahan kan ada di desa masing-masing. Dan kami sangat mengapresiasi bahwa teman-teman di pemerintah desa itu saya lihat mulai 2 tahun 3 tahun terakhir ini menjadikan wisata itu menjadi salah satu program pembangunan unggulan di daerahnya masing-masing. Berdasarkan data terakhir, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mencatat dari total 119 desa yang siap dikembangkan, sebanyak 57 desa diantaranya telah terdaftar sebagai desa wisata unggulan dengan meliputi wisata air, wisata kebun, mangrove, dan wisata religi sebagai sektor unggulannya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Memasuki tatanan kehidupan normal baru, objek wisata Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa belum dibuka normal karena masih sepi kunjungan. Rencana pembukaan kawasan Pulau Moyo saat ini masih menunggu regulasi pemerintah daerah Provinsi NTB untuk menggeliatkan kembali dunia pariwisata pasca pandemi. Inilah kawasan destinasi wisata Pulau Moyo yang menjadi salah satu destinasi andalan di Nusa Tenggara Barat yang terkenal dengan wisata airnya. Praktis sejak dimulainya pandemi hingga saat ini, kawasan Pulau Moyo sepi kunjungan wisatawan yang menyebabkan pengelola wisata memilih menutup usaha mereka. Selain hotel dan restoran, hampir seluruh kegiatan baik diving maupun snorkeling yang semula ramai saat ini sepi, tidak ada kunjungan. Para pengelola wisata sendiri menyatakan kondisi pandemi membuat usaha dan bisnis mereka terpuruk karena tidak adanya pemasukan karena pemberlakuan penutupan kawasan wisata dalam rangka mencegah COVID. Dalam bulan-bulan ini, kunjungan wisata baik mancanegara ataupun pribumi itu sudah padat dan ramai. Cuman karena berkaitan dengan COVID ini, sampai dengan keadaan yang
kita saksikan sekarang ini sama sekali kunjungan wisata itu tidak ada. Selain berharap situasi segera normal, para pengelola wisata juga mendorong pemerintah mencarikan solusi alternatif bagi para pekerja wisata di kawasan tersebut agar bisa bertahan di tengah sepinya wisatawan akibat pandemi saat ini. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ratusan tukik atau anak penyu dilepas liarkan warga bersama Satuan Polisi Air dan Udara Polda Nusa Tenggara Barat di Pantai Kuranji, Senin siang. Selain untuk menjaga kelangsungan ekosistem, pelepasan tukik dilaksanakan juga bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-74. Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, puluhan anggota Polairut Polres Lombok Barat bersama warga melakukan pelepasan tukik di tepi Pantai Kuranji, Kecamatan Labu Api, Senin siang. Proses pelepasan ratusan anak penyu atau tukik dilakukan secara bersama-sama, sekaligus sebagai ajakan untuk menjaga pantai dan ekosistem yang ada di dalamnya. Pelepasan anak penyu di Pantai Kuranji sendiri dilakukan petugas bersama warga mengingat kawasan tersebut selama ini merupakan kawasan konservasi dan lokasi bertelurnya penyu yang kondisinya kini nyaris punah. Selain sebagai momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, langkah tersebut dilakukan untuk mengajak masyarakat peduli terhadap kelestarian ekosistem sekitarnya. Bersama instansi terkait, yaitu dari KSDA, dari pemerintah desa dan juga adik-adik mahasiswa melaksanakan pelepasan secara resmi bibit penyu yang dilindungi, di mana kegiatannya berlangsung dengan sangat hikmat dan sangat meriah dan diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa Kuranji. Pelepasan tukik diharapkan bisa mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan isinya, mendukung program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB sebagai motivasi warga bangkit pasca pandemi. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan.